Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 169 sampai 170, atau episode 195 sampai 196. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Jadi itu sarang klan serangga. Luo Feng dipenuhi dengan rasa takut di dalam. Benar, sangat menakutkan sekali. Klan serangga, mereka adalah salah satu puncak dari ras yang sebanding dengan ras manusia. Mereka adalah klan yang sangat aneh. Populasi klan serangga, bisa dikatakan mereka sangat banyak. Namun dari sudut pandang yang berbeda, mereka juga bisa dikatakan sangat sedikit. Salah satu sarang induk klan serangga dapat menghasilkan triliunan tentara triliunan. Strategi dominan mereka adalah menggunakan jumlah mereka untuk membanjiri orang lain. Namun dari sudut pandang yang berbeda, serdadu pembantai serangga ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Bahkan sampai tidak memiliki kecerdasan sama sekali, mereka hanya memiliki kemampuan fisik. Serangga serigala yang tak terhitung jumlahnya semuanya sepenuhnya tunduk dan patuh pada perintah sarang induknya. Sarang induk dapat mengirim mereka ke kematian mereka, dan tidak satupun dari mereka dapat menolaknya. Karenanya, dalam klan serangga, hanya sarang induk yang berhak dianggap sebagai makhluk hidup dengan kecerdasan. Dengan jumlah sarang induk di sekitarnya, klan serangga bisa dikatakan sangat sedikit jumlahnya. Dan di dalam setiap sarang induk, yang terlemah sebanding dengan penguasa sektor, sedangkan yang terkuat sebanding dengan yang abadi. Satu sarang induk dapat menghasilkan ras serangga yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk mendominasi satu galaksi, bahkan hingga bintang yang luas. Sarang induk di bumi, Luo Feng merasakan hawa dingin di dalam babata bajingan itu. Pada kenyataannya, tata surya, Mars. Tubuh binatang kecil bertanduk emas tiba-tiba menjadi energi, dengan cepat membentuk Luo Feng berpakaian hitam. Babata, apa yang terjadi? Luo Feng mengamuk. Binatang bertanduk emas itu saat ini berada di tingkat alam semesta 8, maka dia bisa menjaga kesadarannya baik di dalam realitas maupun di alam semesta virtual. Terlebih lagi, bakat alami, pagoda yang kosong, memungkinkan tubuh bumi Luo Feng untuk dapat mengumpulkan fokusnya untuk melakukan beberapa hal dengan kesadarannya. Semua ini sambil mempertahankan kesadaran dasar dalam tubuh itu sendiri. Apa? Kata Babata sedih. Kamu masih bisa bertanya. Izinkan aku bertanya, bola misterius Shenlong Jia di bumi, apa itu? Luo Feng yang berpakaian hitam mengamuk. Luo Feng? Aku katakan sebelumnya, jangan cemas, ketika tiba saatnya bagi kamu untuk tahu, aku akan memberitahu kamu. Babata berkata, benda itu bukanlah sesuatu yang saat ini bisa kamu tangani. Itu sarang klan induk kan? Luo Feng meraung dengan marah, saat terbangun, itu dapat menghasilkan tentara serangga dalam jumlah besar yang tak terhitung jumlahnya. Ketika itu terjadi, tentara yang tak terhitung jumlahnya akan dengan cepat mendominasi seluruh jalan mulus. Bahkan menyebar ke seluruh ladang bintang gunung naga hitam. Ini adalah bencana, bencana. Saat terbangun, bumi akan selesai. Ada bahaya besar. Namun, kamu benar-benar menyimpannya dari aku. Luo Feng adalah bola kemarahan. Ya Tuhanku, sarang induk ada di bumi, ini mirip dengan ketika seseorang pergi tidur hanya untuk mengetahui ada bom di bawah ranjang, yang bisa meledak kapan saja. Oh, kamu tahu. Babata terkejut. Luo Feng berusaha keras untuk menekan amarahnya, bicaralah, apa yang kita lakukan sekarang? Klan serangga, sebagai salah satu puncak ras yang sebanding dengan manusia di alam semesta, setiap sarang induk akan dianggap bencana besar. Oleh karena itu dalam jaringan alam semesta virtual, semua informasi yang berkaitan dengan sarang klan induk dianggap diklasifikasikan, tidak mudah tersebar luas atau mudah diperoleh. Namun kemampuan mengerikan dari klan serangga Luo Feng sudah tahu sejak lama. Kenangan yang diwarisi dari binatang bertanduk emas, saat itu hanya mengumpulkan semua kenangan yang membutuhkan waktu 16 hari. Informasi yang terkandung dalam ingatan ini terlalu besar. Luo Feng hanya sedikit mengaturnya, dan tidak melihat semuanya. Sehubungan dengan sarang induk, Luo Feng juga hanya melihat dasar-dasarnya. Pendahuluan dasar tidak memiliki gambar sarang klan induk,
Ia menyatakan, klan kutu, intinya terletak pada sarang induk. Dan sarang induk adalah sarang yang dibangun oleh sang ratu. Tubuh ratu rapuh dan lembut, namun ia memiliki energi membaca roh yang sangat kuat. Namun tubuh fisiknya lemah, karenanya ia membangun sarang induk yang kuat, yang dengan sendirinya menjadi pelindungnya. Sang ratu dapat menghasilkan tentara serangga yang tak terhitung jumlahnya, sarang yang dibangunnya dirancang khusus untuk tubuhnya, meskipun penampilannya berbeda. Luo Feng saat itu hanya sebentar mengatur ingatan yang diwarisi, hanya melihat melalui perkenalan yang paling dasar. Pada saat ini ia terkejut menemukan bahwa ada sarang klan induk klan di bumi. Karena itu dia harus pergi dan melihat informasi secara detail. Pengenalan sarang induk hanya memiliki sedikit kata. Namun pengantar Rincin memiliki sejumlah besar gambar dan 10 juta kata. Informasi tersebut berisi kelangkaan terperinci dari sarang induk klan serangga, banyak jenis tentara serangga yang dapat diproduksi dan lain-lain, bersama dengan sejumlah besar bentuk. Ini membuat Luo Feng sangat jelas. Di bumi, memang ada sarang induk. Jangan marah, jangan cemas, apa yang kamu khawatirkan, apakah kamu pikir aku akan membahayakan bumi kamu? Kata Babata, aku tahu kamu tidak akan, tetapi aku masih harus tahu. Apa masalahnya dengan sarang induk klan serangga ini? Kesadaran Luo Feng berkomunikasi, jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku tidak akan bisa bersantai. Siapa yang bisa? Suatu hal yang kapan saja dapat menghancurkan bumi dan bahkan seluruh Bima Sakti, siapa yang bisa bersantai? Baiklah, Babata berkata tak berdaya, aku akan memberitahumu, sarang klan-klan serangga ini adalah sesuatu yang dibawa pulang oleh gurumu dari medan perang di luar lapangan bintang. Guru? Luo Feng bertanya lebih lanjut, izinkan aku bertanya, di dalam sarang induk ini, apakah ada seorang ratu? Sarang induk hanya sarang atau sarang. Ratu klan serangga adalah bentuk kehidupan sejati, karena tubuh sang ratu rapuh dan lemah, prajurit manapun dapat dengan mudah menghancurkan tubuhnya, ditambah kesulitan membangun sarang sendiri sangat tinggi. Karenanya ratu klan serangga tidak dapat dengan mudah membuang sarang mereka dan membangun yang lain. Dan itu masih hidup, kata Babata. Tiba-tiba ekspresi Luo Feng berubah. Namun kamu dapat bersantai, itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi bumi saat ini. Babata menjelaskan, tenang, kamu dapat menganggapnya sebagai, dalam kondisi koma, dan itu adalah koma yang kekal. Adapun detailnya, tunggu sampai jejak jiwamu mencapai tingkat gurumu, dan kamu akan mengerti. Tidak ada yang akan terjadi. Luo Feng masih merasa itu adalah bom waktu. Tidak, kecuali jika kematian dengan kemampuan jiwa bahkan lebih tinggi dari gurumu datang. Babata tersenyum, tingkat kematian yang abadi, jika dia ingin menghancurkan bumi, dia bisa melakukannya dengan membalikkan tangannya. Dia tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menjaga sarang induk klan serangga yang masih hidup. Baru pada saat itulah Luo Feng santai, dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, apa yang sebenarnya ingin dilakukan guruku dengan sarang induk ini? Ia bahkan bertindak lebih jauh untuk mempertahankannya hidup. Energi potensial sarang klan serangga sangat besar. Jika seseorang dapat memperbudak sarang induk ini seperti yang ia lakukan pada manusia, dan merawatnya dengan baik, maka guru kamu akan memiliki kekuatan yang sangat kuat dengannya. Hanya pasukan serangga tak berujung yang akan cukup untuk menyelamatkan nyawa gurumu dari serangan itu sebelumnya, seru Babata. Luo Feng mengangguk. Sarang induk klan serangga dapat menghasilkan 10 juta prajurit serangga. Begitu seseorang benar-benar bisa mengendalikan sarang induk, itu sangat kuat. Melawan lautan serangga yang tak ada habisnya, bahkan yang abadi akan memiliki masalah. Jika itu tidak sekuat itu, klan serangga tidak akan dianggap sebagai salah satu ras elit alam semesta. Ambisi guru benar-benar liar. Luo Feng tidak bisa menahan diri tetapi mengatakannya. Babata berkata dengan tak berdaya, namun bentuk kehidupan sarang klan induk klan itu sendiri aneh. Mengatakan itu bentuk kehidupan yang murni tidak sepenuhnya benar. Namun, itu jiwa dapat didistribusikan ke dalam pikiran setiap prajurit serangga, dan itu dapat mengendalikan semua pikiran mereka. Jejak jiwamu yang diperbudak gurumu tidak bisa mengendalikannya, dan sebelum dia bisa menemukan cara untuk melakukannya, dia memasukkannya ke dalam tidur yang kekal. Karena itu dia melemparkannya ke bumi. Kata Luo Feng. Yah, dia tidak bisa meninggalkannya di kapal planet Yunmo, jawab Babata. Luo Feng terdiam. Penghapusan pertempuran jenius masih terjadi.
Lebih dari 1 juta ruang pelatihan, pembantaian berlanjut. Sarang klan induk klan yang kuat, memiliki kekuatannya diturunkan ke tingkat seperti itu. Pisau emas Luo Feng segera memotong sarang induk, dari dalam terbang keluar setinggi 6 meter, dengan seluruh tubuh putih dan kristal tembus seperti ratu. Itu memiliki sayap kupu-kupu tembus pandang yang indah, wajahnya ditutupi kabut, memancarkan pesona yang tidak biasa, musik yang aneh dan kuat seperti suara bergema dan memasuki telinganya. Memang seorang ratu yang mahir membaca roh. Pesona itu sendiri sangat kuat. Pada waktu bersamaan, energi roh yang kuat menembus kesadaran Luo Feng. Pagoda kosong itu berdiri di sana, serangan roh menusuk dan menyebar. Hari-hari berlalu satu demi satu. Ratu cantik itu berpikir dan mencoba banyak cara untuk menyerang Luo Feng. Dengan tubuhnya yang lemah dan rapuh, itu hanya bisa mengandalkan serangan roh. Adapun Luo Feng dengan kesadaran dan kemauannya yang luar biasa kuat, juga dengan pelatihan pagoda kosong, itu mirip dengan seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, sama sekali tidak memengaruhi Luo Feng. Sebenarnya jika seseorang dapat membunuh semua tentara serangga, biasanya ratu itu sendiri tidak memiliki banyak kemampuan melawan. Sang ratu itu kuat, dalam arti ia bisa menghasilkan banyak jenis prajurit serigala. Hitung mundur, 10 hari. Luo Feng menatap layar di pergelangan tangannya, beberapa menit lagi dan 10 hari akan tiba, dia menginjak pesawat ulang-alik awan gelap, menjadi seberkas cahaya dan menembaki ratu yang bersembunyi di kejauhan yang tidak berani untuk mengacaukan Luo Feng. Itu ratu miskin yang tampaknya lemah dan rapuh, mata biru gelap dipenuhi dengan kebencian memandang Luo Feng. Bila emas menembus dahinya, masih menggunakan pesonanya, Luo Feng merenung, sarang klan tingkat 1 sama sekali tidak kuat. Itu hampir tidak bisa berurusan dengan level bintang 9 yang normal. Membunuh semuanya dan menyelesaikan 7 level menara 1, ia dipindahkan ke menara 2. Yang mengejutkan adalah, lawan dari menara kedua sebenarnya persis sama dengan menara pertama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan mereka telah meningkat pesat. Binatang buas darah berbulu ganas yang sama di menara kedua jauh lebih kuat dari pertama. Lalu menara ketiga, keempat, seberapa menakutkankah mereka? Juga kembali 5, 6 dan 7. Tidak heran perusahaan virtual Jagat Mei, memiliki kepercayaan diri yang begitu besar sehingga semua orang pada akhirnya akan mati. Luo Feng terkejut. Ruang pelatihan ini, sangat sulit. Tujuan dari 7 menara dan jumlahnya semua persis sama. Hanya kekuatan makhluk yang berbeda. Tingkat 1, mamut darah binatang buas berbulu ganas, total 10.000 dari mereka. Tingkat 2, itu adalah piton berkepala iblis 9, total 10.000 dari mereka. Perbedaan antara iblis dan binatang buas adalah intelek. Sama seperti binatang buas di bumi, sebenarnya mereka milik ras iblis. Tingkat 3, kehidupan logam membentuk prajurit ras Tuoluo, 1000 di antaranya. Tingkat 4, adalah makhluk misterius di alam semesta, monyet terbang, 1000 di antaranya. Mereka termasuk jenis khusus binatang buas. Level 5, adalah boneka ras automaton, 100 di antaranya. Tingkat 6, adalah binatang ruang angkasa Chang, 10 dari mereka. Tingkat 7 adalah sarang klan induk klan, hanya 1. 7 menara semuanya diatur dengan cara yang sama. Namun sangat jelas bahwa kekuatan makhluk di 7 menara meningkat pesat dengan masing-masing menara. Pertempuran jenius telah menciptakan gelombang kegembiraan besar di setiap negara di dunia, mendapatkan perhatian banyak orang. Dan puncak pertempuran para jenius saat ini dari 1008 negara di dunia, membuat banyak orang dari seluruh dunia sangat cemas. Itu tidak bisa membantu, setelah semua babak penyisihan pelatihan tidak disiarkan secara publik, hanya peringkat yang bisa diperiksa. Rong Jun terlalu keren. Lihat, di situs web alam semesta virtual, rekaman terbaru dari Savage Rong Jun telah diperlihatkan. Di jalan-jalan alam semesta virtual di benua Ganwu, sepasang pemuda menunjuk ke layar di jalan. Gadis itu berkata dengan penuh semangat ketika pria di sampingnya tertawa, barisannya terus berubah. Namun, selama mereka masuk ke dalam 1000 teratas, perusahaan virtual Jagat Maya akan membuat siaran untuk mereka. Hanya Rong Jun, negara semesta Ganwu, yang mendapatkan kehormatan itu. Bukankah ada Luo Feng sebelumnya? Apakah kamu tidak melihat pangkat, dia jauh di bawah. Pria itu menggelengkan kepalanya. Tidak banyak orang besar yang mengatakan Madman Luo Feng sangat kuat. Apa yang terjadi? Mengapa peringkatnya sangat rendah? Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak tahu.
Pria itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, agak mengecewakan. Aku masih sangat memujanya, aku selalu merasa dia lebih kejam daripada Rong Jun, namun sekarang. Lebih dari 100 juta galaksi di negara semesta Ganwu, tak terhitung banyaknya orang yang membahas jajaran pertempuran jenius, sementara banyak yang mengungkapkan kekecewaan mereka pada Luo Feng. Karena, di masa lalu, dalam alam semesta Ganwu diskusi merajalela dengan peringkat para jenius negara Ganwu, Rong Jun berada di peringkat 1 dan Luo Feng 2. Keduanya adalah bintang utama, namun dari tampilan saat ini, Rong Jun pemberani, tapi Luo Feng, dia berperingkat tepat di bagian bawah. Dalam lebih dari 10 rinduk bidang bintang di negara semesta Ganwu, kata-kata mereka tentang Luo Feng sudah dianggap lemah. Yang dari bintang Gunung Naga Hitam, namun sudah gila. Di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, warga yang tak terhitung jumlahnya yang bangga dengan Luo Feng memiliki perasaan yang kuat. Beberapa sejauh mereka memarahi Luo Feng dengan marah, benci bahwa dia tidak berjuang cukup keras. Peringkat masih bergerak, kita hanya akan tahu pada akhirnya. Luo Feng mungkin akan melakukannya pada akhirnya. Sebelumnya di dunia pertama, dia melakukan hal yang sama karena dia hanya menunjukkan kekuatannya di belakang. Semua orang harus percaya pada Madman. Kami akan selalu mendukung Madman. Satu spektrum adalah kebencian dan kemarahan yang hebat setelah mengalami kekecewaan. Yang lain adalah dukungan kuat, menjaga kepercayaan pada Luo Feng. Namun, Luo Feng yang mewakili kerajaan Gunung Naga Hitam di puncak pertempuran jenius, memang telah melukai banyak kepercayaan warga. Sin kemudian berpindah ke dunia maya, di plaza dikelilingi oleh 1008 gedung pencakar langit. 1008 makhluk abadi semua duduk di sana, melihat layar mengambang, tertawa dan berdiskusi. Benar-benar ada sekelompok jenius yang menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya dalam pilihan negara mereka masing-masing. Kelompok yang tidak mati menghakimi beberapa pertunjukan yang mengejutkan, karena 100 besar eliminasi ruang pelatihan ini akan segera menerima slot pada daftar nama. Karenanya banyak dari pejuang yang benar-benar kuat yang telah menyembunyikan kekuatan mereka melepaskan semuanya, semua menggunakan kekuatan penuh mereka, menyebabkan orang yang tidak mati akan terkejut. Pemuda apeman itu benar-benar gesit. Tempat-tempat semacam ini dengan banyak lawan sangat cocok untuknya. Selain itu, suara raksasa lapis baja skala itu bergemuruh, ruang pelatihan setelah semua hanya tes. Itu tidak seperti pertempuran satu lawan satu. Dan apapun yang diatur di dalamnya, ada bentuk kehidupan logam, boneka otomat, ini semua adalah hal-hal yang tidak takut terhadap serangan jiwa. Oleh karena itu, mereka yang mahir dalam serangan jiwa berada pada posisi yang sangat dirugikan. Berbeda pada saat pertarungan duel satu lawan satu, dibandingkan dengan eliminasi ruang pelatihan ini, akan ada perbedaan pada orang yang dipilih. Tuan 13, apa yang kamu katakan masuk akal. Selain itu, seorang pria berambut perak dengan jubah panjang perak berkata, namun, seorang jenius sejati masih akan tampil baik. Dan aku merasa bahwa ruang pelatihan ini telah dirancang dengan baik, karena di masa depan, musuh mereka akan menjadi banyak ras kuat yang berbeda di alam semesta. Raksasa lapis baja skala menganggukkan kepalanya, melihat peringkat di layar, di mana itu ditampilkan 1000 jenius dari negara semesta Ganwu. Rong Jun, peringkat 16, tidak buruk. Luo Feng ini, raksasa lapis baja itu marah, dia benar-benar memperlakukannya sebagai tempat latihan, mengambil maksimum 10 hari setiap level. Bajingan ini, dia benar-benar tidak peduli dengan orang lain yang memarahinya di luar. Saat dia memperhatikan Luo Feng, dia dapat dengan mudah melihat, bahwa Luo Feng menghabiskan seluruh waktu yang diberikan pada setiap tingkat. Di eliminasi, raksasa lapis baja skala menemukan bahwa dua jenius lain dari bawah memiliki kata-kata bahasa semesta merah di belakang mereka, di eliminasi. Dua lagi tewas, pada saat ini, di alun-alun tengah sudah ada hingga 100.000 jenius tersingkirkan. Hampir setiap beberapa detik, 10 atau lebih bayangan manusia secara bersamaan akan muncul di plaza tengah. Windmill, kamu juga sudah tersingkir. Bulasi, kamu lebih awal dari aku. Pemuda berambut hijau Windmill bercanda kembali. Aku tidak pernah berharap diriku bisa masuk ke 7.300 teratas. Seorang pemuda tampan dengan rambut keriting, mengenakan baju besi emas, menggelengkan kepalanya. Ketika aku memasuki ruang pelatihan, aku berjuang keras dengan kecepatan tertinggi melalui setiap level, ingin menaikkan peringkat aku. Dan semuanya berjalan seperti yang aku harapkan, membunuh cepat pada awalnya,
nama aku naik sangat cepat, bahkan mencapai 100.000 teratas. Namun menara ketiga kemudian benar-benar terlalu sulit, kecepatan aku melambat dan akhirnya aku mati. Dalam sekejap peringkat aku turun ke belakang 300.000, dan setelah kematian aku, di lantai 3 menara 5, aku diduduki oleh boneka otomat itu, benar-benar tragis. Diduduk, ucap Windmill sambil tertawa keras. Seberapa jauh kamu mencapai? Pemuda tampan itu bertanya. Menara ketiga tingkat 7. Windmill tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Sarang klan induk itu terlalu kuat karena tentara kutu terus keluar. Kecepatan produksi jauh lebih cepat daripada dua menara sebelumnya, dan jauh lebih kuat juga. Kecepatan membunuh aku tidak bisa menandingi kecepatan produksi. Aku hanya bisa menonton ketika tentara bertambah jumlahnya, dan mengubur aku hidup-hidup. Hahaha, pemuda tampan itu tidak bisa menahan tawa. Oh, benar, aku baru saja memeriksa rankingnya, si gila dari negara jagat raya kita, seseorang yang berhubungan baik denganmu, mengapa dia begitu rendah? Rendah, ucap Windmill menatap, apakah kamu sudah melihat sekeliling? Sudah ada lebih dari 100.000 jenius yang tersingkir. Selama Madman tetap di dalam ruang pelatihan, namanya akan terus meningkat, tunggu saja. Orang itu, aku sangat yakin, sama seperti terakhir kali di dunia pertama eliminasi, orang ini bahkan tidak melakukan apapun dalam 10 hari pertama, dan kemudian pergi dengan cara membantai. Aku yakin ini akan persis sama. Sangat licik. Pemuda tampan itu menatap. Ini disebut tenang. Beralasan. Ucap Windmill seraya mengejek, tidak seperti kamu, bergegas lebih dulu, dieliminasi di menara kelima tingkat 5. 7 menara. 1.008.000 orang jenius, mereka semua telah melewati menara 1 dan 2. Namun, saat menara ketiga dimulai, banyak yang telah dihilangkan. Menara ketiga telah menghilangkan kebanyakan orang. Hampir 90% dari jumlah keseluruhan. Luo Feng, benar, begitu saja, tetap rendah. Pangeran ke-9 Brolin berada di dalam istana Pulau Gunung Naga Hitam miliknya, dengan nyaman berbaring di kursinya, melihat ke layar yang mengambang. Di sebuah forum, dia menonton banyak orang memarahi Luo Feng karena tidak cukup berjuang. Menarik, menarik, Brolin tersenyum, Luo Feng, meskipun aku tidak ingin mengacaukanmu, aku tidak ingin kamu terlalu kuat juga. Posisi kamu saat ini tepat, itu cocok untukmu. Brolin bisa terus menjalani kehidupannya yang memuaskan sebagai seorang pangeran. Bagaimanapun, keluarga kekaisaran didukung oleh kaisar yang membuka negara. Sebagai makhluk abadi, Luo Feng tidak bisa bertengkar dengannya. Namun Nuolan San berbeda. Saat ini, Luo Feng dapat dengan mudah membuat orang membantunya menyelesaikan Nuolan San. Oleh karena itu, sejak Luo Feng menjadi berita utama dalam pertempuran jenius, Nuolan San yang berhati-hati takut keluar dari istana keluarganya sendiri. Dia akhirnya pindah ke bidang bintang karma yang jauh, di lingkungan planet kehidupan normal yang keras, dan menjalani kehidupan yang terpencil. Setelah pelatihan, ia terbang kembali ke vilanya yang sederhana, matanya yang dingin menatap layar komputer kuantum di ruang tamu. Peringkat berubah sesekali. Dia tidak bisa menahan senyum dingin, memaksa aku meninggalkan keluargaku. Kali ini kamu orang kecil, kamu akan jatuh dan jatuh keras, tepat di bagian bawah. Hahaha, ucap Nuolan San sambil tertawa puas. Terlepas dari kegilaan yang terjadi di luar, amarah, kecurigaan, omelan, sorak-sorai, Luo Feng mempertahankan posisinya stabil sebagai gunung, mengambil 10 hari untuk setiap level, perlahan-lahan berkembang. Menara 2 tingkat 7, terlewati. Menara ketiga, tingkat 7, terlewati. Menara 4 tingkat 7, jika klon klan Mosa belum lahir, Luo Feng tidak akan mampu melewatinya. Namun, seperti sebelumnya, dia mengambil satu langkah pada satu waktu, dan terus melewati semua level 7. Sin kemudian berpindah lagi ke dunia maya, di Plaza Tengah. Untuk abadi, tinggal 1 tahun di sini adalah hal yang sangat kasual sama sekali. Tidak dapat disangkal, pada tingkat pertemuan ini, mereka juga tidak bisa pergi dengan mudah. 1008 yang abadi semua dalam diskusi. Tuan 13, Luo Feng di negara semestamu telah bangkit sangat pesat. Lihat siaran ini, bahwa dia telah mempertahankan kecepatan yang stabil, tidak tergesa-gesa tetapi juga tidak lambat, dan dia melewati setiap level dengan mudah. Lihat, dia berhasil masuk ke 500 besar. Raksasa lapis baja itu duduk di kursi besar, menatap layar di depannya. Peringkat di layar sangat aneh, jenius nomor 1 negara jagat Ganwu adalah Rong Jun.
Dia saat ini peringkat keseluruhan 13. Namun, Rong Jun sudah meninggal dalam pertempuran, dan dikeluarkan dari ruang pelatihan. Rong Jun ini berhasil sampai ke menara kelima ketika dia meninggal. Selama waktu itu, Luo Feng masih berada di lantai 1 menara keempat perlahan-lahan bergerak. Raksasa lapis baja skala tidak bisa menahan senyum, dia ingat dengan jelas lelucon yang terjadi sebelumnya. Saat itu dia berkata, Luo Feng mempertahankan profil yang sangat rendah. Perlahan, perhatikan saja, menjelang akhir ia akan naik ke atas 3,000 sampai 5,000. Raksasa lapis baja berskala itu telah berkata kepada yang lainnya yang sedang sekarat saat itu. Namun nantinya, nama Luo Feng naik dengan mantap, dan saat ini dia berada di 500 teratas. Menara kelima, Luo Feng telah memasuki menara kelima. Tingkat 1, sukses. Peringkat 128. Tingkat 3, sukses. Peringkat 42. Seiring waktu berlalu, raksasa lapis baja skala mengerutkan alisnya. Di bawah helm itu adalah mata yang dipenuhi dengan aura yang mematikan, menatap tajam ke layar, berkata dengan lembut, Luo Feng ini, dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Namun, aku suka kejutan semacam ini. Matanya memiliki perasaan gembira. Raksasa lapis baja itu menggunakan tangan kanannya untuk dengan lembut mengetuk sandaran lengan. Melihat siaran Luo Feng yang bertarung di layar, dia berkata dengan lembut, dia menggunakan 10.000 helai benang, dan dia mencapai tingkat yang cukup tinggi. Selama seleksi internal negara jagat raya, dia tidak mengungkapkan sedikit pun pemahaman hukum asal angkasa. Tapi sekarang, dia dapat menggunakan 10.000 helai ke tingkat seperti itu. Luo Feng ini, air masih mengalir deras. Bibir raksasa lapis baja skala itu sedikit melengkung, dengan ekspresi yang menarik. Teknik 10.000 helai benang, meskipun tersebar luas, namun biasanya masih menyebar di antara yang abadi. Luo Feng ini sebenarnya memiliki teknik ini, sepertinya latar belakangnya tidak sederhana. Menarik, sangat menarik. Aku tidak tahu yang abadi dari negara alam semesta Ganwu kita, abadi atau penguasa sektor, memelihara murid yang luar biasa. Raksasa lapis baja berskala itu sangat jelas. Dari seleksi di alam semesta virtual, hal-hal seperti persenjataan Nansen dan pesawat ulang-alik gelap, dan lain-lain. Semua dengan mudah dipilih oleh pilihan para peserta. Namun pelatihan dan teknik adalah milik mereka sendiri. Pada kenyataannya, untuk dapat memperoleh teknik 10.000 benang. Di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, kurang dari 100 orang memiliki kemampuan atau hak untuk mendapatkannya. Yang abadi dari berbagai negara di dunia dianggap tenang dan terkumpul. Namun para peserta yang telah diusir awal di ruang pelatihan gelisah dan cemburu. Luo Kaxiu, negara alam semesta Ganwu-mu benar-benar memiliki banyak jenius yang kuat. Savage Rong Jun berada di peringkat ke-13 secara keseluruhan. Adapun si gila Luo Feng, tidak ada yang memperhatikan dia pada awalnya, namun dia sudah berhasil mencapai peringkat 42. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, keduanya pasti memasuki inti dari perusahaan virtual jagat maya. Orang gila adalah orang yang sangat jahat dari negara semesta Ganwu kita. Aku mendengar bahwa pada awal eliminasi dia tidak terburu-buru juga, dan hanya melepaskan segalanya menjelang akhir. Lebih dari 1 juta peserta menonton layar di tengah alun-alun, hanya ada 4 layar yang tersisa. Karena, hanya ada 4 orang di ruang pelatihan. Situs web perusahaan virtual jagat maya, baru saja menerbitkan siaran terbaru. Kompetisi jenius kali ini, pada saat ini, ada 4 yang belum mati di ruang pelatihan. Mereka, dari negara Jagat Nuh, Dewa Kematian Bolan. Dari negara 9 Api Flames, Blood Tip Kandita. Dari negara semesta Roda Kuno, Bilah Kehidupan Yi Feng. Dari negara alam semesta Ganwu, Madman Luo Feng. Dewa Kematian Bolan, mengenakan kain putih abadi, mengangkut pisau merah darah abadi. Ruang pelatihan ini, sejak awal dia memimpin. Namun, sejak menara kedua dimulai, kecepatannya menurun drastis dan ia telah banyak melambat. Bahkan ada 1 kali ketika seseorang menyusulnya. Namun, saat ini dia adalah nomor 1 keseluruhan. Poinnya jauh melebihi peringkat kedua. Blood Tip Kandita, pemuda liar yang tinggi dan kokoh ini, tampaknya seorang pejuang, namun sebenarnya dia adalah pengendali pembaca roh yang kuat. Menggunakan salah satu dari 9 senjata pengontrol ilahi, persenjataan Blood Tip, ia berada di bagian bawah menjelang awal tahap ruang pelatihan. Namun, seiring berjalannya waktu,
ia terus menuju ke tingkat yang lebih tinggi dan mengalami kemajuan besar. Saat ini ia berada di peringkat 43, ia telah lama diterima menjadi inti dari perusahaan semesta virtual. Bilah kehidupan Yi Feng, orang kecil dan kurus ini, sebenarnya adalah pejuang yang sangat kuat. Bilahnya mewakili keindahan hidup itu sendiri. Wajahnya selalu membawa ekspresi malu-malu, di awal panggung dia di bagian bawah, namun saat ini dia berhasil mencapai level yang sangat tinggi, dan saat ini berada di peringkat lebih dari 45. Demikian pula, untuk mendapatkan hak memasuki inti dari perusahaan semesta virtual. Orang gila Luo Feng, mirip dengan Kandita dan Yi Feng, berada di bagian bawah pada awalnya. Namun, dia telah menunjukkan kecepatan yang mengejutkan, maju melalui level. Namun perbedaan utama antara dia dan dua lainnya adalah, teknik pertempuran Luo Feng, membawa serta tulang haus darah yang mengerikan. Matanya dingin dan tampak brutal dan rasa ingin menyembelih. Dia memang orang gila, dan saat ini peringkat keseluruhannya adalah 42, mendapatkan hak untuk memasuki inti perusahaan virtual jagat maya. Kompetisi jenius kali ini, pasti dianggap sebagai salah satu yang berkualitas tertinggi. Di ruang pelatihan, para jenius absolut semua mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, mengejutkan kita semua. Dan sekarang juga, dengan hanya 4 jenius mutlak yang tersisa, pada hari mereka dikeluarkan dari ruang pelatihan, itu akan menjadi akhir dari tahap ruang pelatihan juga. Mari kita semua berharap keempat jenius mutlak memberi kita lebih banyak kejutan. Ada total 5 bagian untuk siaran terbaru. Sambil menjelaskan 4 jenius yang tersisa, 4 bagian lainnya adalah siaran tersendiri untuk masing-masing jenius. Seluruh umat manusia dari 1008 negara di dunia, triliunan galaksi dengan 10-an juta ras manusia, manusia yang tak terhitung jumlahnya semuanya menunggu dalam antisipasi dan kegugupan. Negara semesta Ganwu telah meletus dan merayakan Lu Feng. Kerajaan Gunung Naga Hitam bahkan lebih gila lagi. Gila Luo Feng, gila Luo Feng. Di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, sering terlihat bahwa banyak orang di depan layar di jalan-jalan, mengangkat gelas anggur mereka dan berteriak dengan gembira dan mengaum, semua bersorak untuk Luo Feng. Dia dari kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Dia dari kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Luo Feng. Dia berasal dari kerajaan Gunung Naga Hitam kita, yang jenius mutlak setelah 1 triliun tahun. Dia pasti menjadi prajurit yang kuat di alam semesta. Aku percaya, aku selalu percaya. Ada banyak orang yang kecewa sebelumnya dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, namun dengan peringkatnya naik dengan cepat, banyak orang yang terpana kembali. Dengan peringkatnya naik sangat tinggi, bergegas ke 10.000 teratas, 5.000 teratas, 1.000 teratas, 500 teratas, dan 100 teratas. Itu adalah jalan lurus ke atas. Akhirnya menyalakan api gairah dalam triliunan orang di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Ya Tuhan, di jagat raya luas yang dimiliki manusia, bidang bintang Gunung Naga Hitam memang hanyalah titik kecil, tidak terlihat sama sekali. Siapa yang akan mengira saat ini bahwa seorang jenius absolut akan muncul dari titik kecil mereka, dan bersaing dengan para jenius puncak lainnya sama sekali. Seluruh kekaisaran dalam kegilaan, terutama ketika Luo Feng dipastikan memiliki hak untuk memasuki inti perusahaan virtual jagat maya. Bahkan Kaisar Gunung Naga Hitam membuat perayaan untuk itu. Itulah inti dari salah satu dari 5 Leviathan sebesar umat manusia. Dalam hal posisi dan kekuasaan, itu merindukan hingga puluhan rindu beberapa kali lebih besar dari keluarga Kaisar, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Luo Feng. Gila Luo Feng. Pergi. Cepat masuk 10 besar, bergegas ke nomor 1. Warga Kekaisaran Gunung Naga Hitam telah benar-benar kehilangannya, terutama pemuda yang tak terhitung jumlahnya yang secara membaktikan diri untuk menyembah Luo Feng. Pada saat ini, Luo Feng adalah idola semua warga di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Dalam ruang khusus yang dibuat untuk kompetisi jenius, yaitu di pusat plaza. Lebih dari 1 juta jenius dari 1008 negara di dunia menyaksikan 4 layar di udara. Layar paling kiri, bahkan yang abadi di tahta besar semua menonton satu layar itu. Ketika tebasan merah darah itu memotong tubuh lemah Ratu Klan Serangga, seluruh plaza mengeluarkan suara kaget yang ditekan. Ya, Tuhanku, Dewa Kematian Bolan telah melewati menara ke-6. Itu gila. Saat ini, dari peringkat 2 hingga 6, mereka semua mati di lantai 1 menara ke-6. Dan Dewa Kematian Bolan ini benar-benar melewati semua level 7, dan menyelesaikan seluruh menara ke-6.
Poinnya, akan membuat semua orang jauh di belakang. Terlalu kuat. Melihat bayangan manusia pedang darah merah berjubah putih, semua jenius merasakan rasa iri di dalam diri mereka. Jika jenius lain bisa tahan dengan itu, bisa dikatakan bahwa Dewa Kematian Bolan ini benar-benar melebihi semua jenius yang berbeda, dari harapan negara-negara semesta sama sekali. Dewa Kematian Bolan begitu kuat sehingga ia membuat orang lain putus asa. Ruang pelatihan. Sebuah meteorit di alam semesta, memiliki 7 menara, dan dalam menara 5, tingkat keempat. Berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap, bergerak secepat kilat, menjadi balok lengkung cahaya lentur 12 kali, dan langsung menghindar dari monyet terbang di sekitarnya, meninggalkan 4 bentuk di udara. Luo Feng menemukan layar pergelangan tangannya bergerak. Menatap layar, peringkat menampilkan 4 orang yang tersisa masih di ruang pelatihan, dan dengan gerakan itu berarti ada beberapa perubahan. Bolan nomor 1, Negara Noah Semesta, poin, 7.777.770.000. Nomor 2 Gu Siluo, Negara Semesta Yimu, poin, 1.682.970.000. Layar menampilkan 100 teratas, termasuk Luo Feng dan 4 termasuk Bolan, Yi Feng, Kandita, dan dirinya sendiri. Dewa Kematian itu Bolan. Ekspresi Luo Feng berubah, dia benar-benar berhasil melewati menara ke-6. Dari poin-poin yang bisa dia simpulkan, peringkat 2-6, semuanya tersingkir di lantai 1 menara ke-6. Setiap menara memiliki 7 level dan setiap level memiliki jumlah poin yang sama. Karenanya, meskipun kesulitan di setiap level meningkat, namun peningkatan itu sendiri tidak sebesar itu. Lompatan besar adalah, ketika seseorang pindah ke menara baru. Sama seperti tingkat 1 dari menara ke-6, poinnya adalah 10 kali lipat dari tingkat ke-7 dari menara ke-5. Dengan begitu banyak poin, kesulitannya juga meningkat pesat. Karenanya, dari peringkat 2 hingga 6, mereka semua berhasil mencapai menara ke-6. Jika mereka berhasil melewati level 1, itu berarti mereka memiliki lebih banyak harapan untuk berhasil melewati level 2 dan 3. Siapa yang tahu apakah dia akan bisa melewati lantai 1 menara ke-7? Luo Feng berpikir, jika dia bisa melakukan itu, maka itu terlalu menakutkan. Dalam sekejap, lebih dari jutaan jenius di alun-alun, bersama dengan 1008 yang abadi dan bahkan abadi yang lain sedang menonton siaran. Orang abadi memiliki hak istimewa untuk menonton siaran. Dia berhasil mencapai level 7 dari menara ke-6, dan sepertinya masih mudah baginya. Namun, dengan setiap menara, kesulitannya sangat meningkat. Tingkat 1 dari menara ke-7, dibandingkan dengan tingkat ke-7 dari menara ke-6 jauh lebih sulit beberapa kali. Siapa yang tahu apakah dia akan bisa melewatinya? Banyak orang menatap dan menonton. Melewati 6 menara sebelum membuat skornya menjadi 7,7 miliar. Dan sekarang menara ke-7, hanya level 1 saja yang memberikan 10 miliar. Poin-poin tinggi akan mewakili kesulitan juga. Terlalu menakutkan. Mamut berbulu darah dari menara ke-7 sebenarnya sangat kuat. 10.000 dari mereka, aku pikir masing-masing dari mereka memiliki kekuatan 100 besar. Para jenius yang menyaksikan semua terkejut. Kesulitan menara ke-7 adalah lompatan yang ekstrim. 10.000 mamut rambut darah dari tingkat 1, semua serangan mereka diresapi dengan hukum asal dan sangat kuat. Dia terluka. Bolan terluka. Deat-gat Bolan terluka untuk pertama kalinya. Terus melewati 6 menara, Dewa Kematian Bolan yang santai akhirnya melepaskan kekuatannya yang menakutkan. Bahkan perusahaan virtual jagat maya dan 4 orang Leviathan hebat lainnya yang bisa mengguncang seluruh alam semesta semua menyaksikan pertempuran ini. Lagi pula, kesulitan menara ke-7 telah ditetapkan sehingga tingkat bintang sama sekali tidak memiliki peluang untuk lewat. Mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana Dewa Kematian Bolan ini akan tampil sekarang. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.